Winjola. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya mute semua. Saya lancar. Ya, mic-nya saya mute semua. Oke. Oh, ini Christine masih. Sebentar. Ya, oke. Ya, kamera juga kalau mau lebih hemat nggak apa-apa, tapi nanti nggak bisa kelihatan dari saya. Oke, hari ini kita akan kuliah. Ini dulu yang pengen saya tunjukin. Nah, itu adalah daftar yang sudah masuk ya. Daftar-daftar dari PPT yang sudah masuk, ini sudah saya download dalam bentuk PDF. Jadi PPT kalian saya PDF-kan dulu biar lebih ringan. Ada 10 gitu ya, baru ada 10. Nah, nanti nggak tahu yang lain, itu baru ada 10. Terus hari ini akan saya koreksi dulu itu ya. Semua akan saya koreksi dulu. Terus nanti akan ada semacam lanjutan tugas dari itu. Setelah kita mereview, bentuk reviewnya dulu bagaimana akan saya lihat, saya periksa. Nah, setelah itu baru kemudian bentuk tugas selanjutnya. Jadi bentuk tugas selanjutnya bukan di hari ini. Setelah saya periksa mungkin bisa jadi nanti malam atau besok. Hari ini kita mau membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional. Ya, kita mulai dari slide pertama. Variabel penelitian itu apa? Di sini variabel itu konsepnya yang mempunyai bermacam-macam nilai menurut Nasir ya. Konsep yang memiliki bermacam-macam nilai. Nah, menurut Uma Sagaran, kalau variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dia sudah bicara tentang variasi. Dari variabel itu artinya mengandung variasi. Variasi itu artinya beda-beda, masing-masing berbeda gitu ya, variasi. Ya, kalau orang kan dari sisi variasi itu ada laki-laki, perempuan, ada dewasa, remaja, anak-anak, bayi, itu variasi ya. Kemudian variabel adalah atribut yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Ini Sugiono mirip dengan Uma Sagaran. Nah, contoh di sini variabel itu adalah berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani. Nah, ini misalkan contohnya tentang petani-petani, volume penjualan, kinerja jaringan irigasi barangkali. Kalau kita ya ada promosi, kemudian ada sales promotion, ada iklan, nah, itu variabel. Ada kinerja, kemudian ada motivasi dan seterusnya, itu variabel. Artinya mereka nanti masing-masing itu punya variasi dari atributnya masing-masing. Pengertian yang lain, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Itu menurut Muhammad Nasir. Bisa jadi itu suatu objek atau sifat atau atribut atau nilai dari orang.
atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan yang lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Ada objek, ada sifat atau atribut nilai dari orang. Nah, orang itu bermacam-macam yang nanti akan diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Variabel harus dapat diukur karena penelitian pada dasarnya proses mengukur. Gitu ya. Variabel harus dapat diukur karena proses mengukur. Nah, kemudian untuk kepentingan penelitian, konsep bisa diubah menjadi variabel. Misalnya saja konsep tentang konsumsi bisa diubah menjadi variasi makanan ringan, makanan berlemak, makanan berserat, dan lain-lainnya. Jadi dari satu variabel konsumsi saja begitu ya. Kalau kita hubungkan misalkan dengan marketing mix misalkan begitu ya. Pernah dengar kan ya marketing mix itu mengandung variabel apa saja marketing mix itu? Yang pertama tentang produk, tentang price, tentang promotion, dan juga tentang place atau distribusi. Nah, itu variabel dari marketing mix. Ya, oke lanjut. Macam-macam variabel. Jadi pada umumnya variabel ada dua, yaitu variabel kuantitatif yang dapat disebut dengan angka dan variabel kualitatif dalam bentuk kategoris. Ya. Kuantitatif ya namanya juga kuantitatif angka. Jadi misalkan ya contohnya tentang data-data penjualan. Ya, penjualan bulan Januari, Februari jumlahnya berapa. Ya. Itu adalah variabel kuantitatif. Kemudian tentang ukuran luas dan sebagainya ya. Itu variabel kuantitatif. Artinya dalam bentuk angka. Sedangkan kualitatif dalam bentuk kategoris. Kategori itu dikategorikan baik, cukup, kemudian enak dan seterusnya. Nah, variabel kategoris adalah variabel yang karakteristik tidak mungkin dalam bentuk angka, misalnya agama yang dianut Islam, Kristen dan lain-lain. Ya, ini variabel kategoris bicara tentang agama yang dianut. Nah, oke. Kemudian setelah macam-macam variabel, teknik dalam pengukuran variabel ada variabel observed, dan variabel unobserved. Jadi pengukuran variabel observed langsung dilakukan pengukuran berdasarkan nilai skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Misalkan ya, kita setiap hari di sini untuk ke suatu gedung, ya misalkan ke Universitas CIC ini, itu setiap orang yang datang akan diukur. Nah, di satpam diukur tentang suhunya. Nah, setiap orang diukur tentang suhunya. Nah, mereka punya catatan ya, siapa saja setiap hari begitu yang diukur, terus nilainya berapa. Itu langsung bisa diobservasi. Oh, rata-rata suhu karyawan itu 36 derajat Celcius gitu ya. Itu bisa langsung diobservasi seperti itu. Nah, kemudian pengukuran variabel unobserved dilakukan dengan melalui indikator atau indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tersebut. Apa saja indikatornya atau indikasinya? Jadi misalkan mengetahui tentang tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu layanan. Orang merasa puas dalam suatu layanan itu apabila bagaimana? Nah,
Yang pertama barangkali, oh dia melakukan pembelian ulang. Ya, diukur dari sisi tingkat pembelian ulang. Ada berapa kali setiap orang melakukan seperti itu, membeli ulang. Nah, dalam hal ini kan indikatornya satu itu. Kemudian yang lain juga ada kuesioner untuk mengetahui itu ya. Jadi yang unobserved harus ada alat bantunya, salah satunya ya bisa jadi tentang masalah kunjungannya, bisa jadi nanti menggunakan kuesioner. Kemudian selanjutnya tentang perbedaan pengukuran variabel observed dan unobserved. Jadi ini yang bisa diobservasi dan yang tidak bisa diobservasi. Kalau diobservasi kan langsung kelihatan, langsung dilihat gitu ya, diukur tingginya dan seterusnya. Pengukuran observed bisa karena panjangnya, tingginya, berat, luas, pendapatan, sering tidaknya barangkali seperti itu. Sedangkan yang unobserved, loyalitas pelanggan, kepuasan kerja, motivasi kerja, komitmen karyawan, kepercayaan. Nah itu yang unobserved. Coba ditanya, kira-kira loyalitas pelanggan di sini bagaimana? Wah, harus diamati dulu gitu ya, harus dilihat dulu gitu ya, atau harus ditanyakan dulu. Apalagi tentang kepuasan kerja atau motivasi kerja atau komitmen karyawan, itu mesti harus diamati dulu. Nah, itulah yang disebut dengan yang unobserved. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung, diamati secara langsung. Variabel itu kalau dilihat dari fungsinya ada 3. Ya. Sebenarnya lebih gitu ya, tapi ini yang umum. Ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening. Ya, ini 3 hal. Independen itu apa? Independen itu kan bebas. Ya, bebas, independen. Artinya variabel ini variabel yang nanti akan mempengaruhi variabel ya, yang lain. Variabel independen itu variabel bebas, variabel yang akan mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen, variabel tergantung dari variabel yang lainnya, yang independennya. Misalkan gini, ukuran rajin tidaknya seseorang, orang ini dikatakan rajin atau tidak rajin itu dari sisi kehadirannya barangkali. Kehadirannya diamati terus. Orang yang kehadirannya bagus, orang yang kehadirannya sering, maka dia disebut sebagai orang yang rajin. Ya kan? Nah, artinya variabel independennya itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel intervening itu variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara 2 variabel di atas. Ya. Ada nanti variabel moderating ya, tapi ini belum dibahas. Tapi ada 4 ya. Nanti saya tambahkan. Variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, dan variabel moderating. Ya. Memoderasi. Gitu ya. Ya, kita lihat dulu bentuknya seperti ini. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel antara. Nah, intervening, moderator atau moderasi itu adalah variabel antara. Variabel antara itu bisa memperkuat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, ya, atau juga bisa memperlemah. Ya, lanjut ya.
Ini saya rekam, nanti akan saya share. Menurut jenisnya, variabel itu antara lain. Nah, ini penjelasannya yang sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Variabel luar. Nah, di sini ada variabel luar atau confounding. Variabel yang dapat mempengaruhi baik variabel independen maupun variabel dependen. Kita lanjutkan saja yang lain. Variabel dan data penelitian. Nah, variabel penelitian itu akan diterjemahkan menjadi data penelitian. Jadi kita nanti memiliki, atau kemarin kalian mereview jurnal, nanti akan saya tanya variabelnya apa saja dalam jurnal yang ada review itu. Variabel. Nah, karena variabel penelitian ini akan diterjemahkan menjadi data penelitian. Ya, jadi misalkan tentang data konsumsi, variabel dari variabel konsumsi. Konsumsinya bagaimana sih kalau dianalisis secara sederhana, konsumsinya selalu meningkat atau konsumsinya menurun? Atau sekarang permintaan begitu ya, dengan kondisi yang seperti ini, semua semi lockdown atau hampir ada yang melakukan lockdown, toko-toko tutup, hotel-hotel tutup. Nah, itu terus bagaimana? Pengaruh, Anda bisa meneliti tentang pengaruh virus corona terhadap perekonomian. Nah, penyebaran virusnya bagaimana, akibatnya terhadap perekonomian bagaimana, itu variabelnya di situ, kemudian menjadi data penelitian. Data penelitian merupakan hasil pengumpulan dari hasil penelitian, variabel penelitian. Variabel penelitian erat kaitannya dengan data penelitian. Kalau kita bicara tentang data penelitian, kita tidak lepas dari variabel yang ada. Nah, itu. Data penelitian selalu diambil atau dicari dari variabel yang kita pakai, yang kita gunakan. Ya. Variabel sebagai objek penelitian. Penelitian itu dapat berjalan jika dalam penelitian itu ada variabel penelitian, di mana variabel itu yang akan dijadikan sebagai objek dari penelitian. Ini penelitian di bidang sosial, di bidang ekonomi, biasanya bentuknya mengandalkan seperti itu, menggunakan variabel-variabel penelitian, dan itu yang diukur, itu yang ingin diketahui, gitu ya. Nah, dengan kata lain, prinsip yang dilakukan dalam penelitian salah satunya adalah mengumpulkan data-data yang dibentuk dari variabel penelitian. Nah, selanjutnya tentang variabel sebagai pengukuran variabel tadi. Ini kan sudah variabel sebagai pengukuran variabel. Pengukuran variabel, ya, jadi variabel itu diukur. Waduh, nggak kelihatan ya. Sorry. Variabel itu diukur dalam penelitian. Tujuan pengukuran variabel baru pada tahap menjawab pertanyaan bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Selanjutnya muncul pertanyaan lanjutan, apa yang diukur atau bagaimana cara merubah konsep dan apa alat ukurnya. Ya, variabel penelitian itu harus diukur, variabel penelitian harus terukur. Yang jelas variabel penelitian itu harus benar dulu secara teori. Benar dulu secara teori. Misalkan gini, kita amati, kita lihat penelitian tentang SDM. Ada yang ngambil SDM, ada yang suka SDM kemarin saya lihat. Nah, misalkan SDM, dalam SDM itu ada tentang kinerja, ada tentang motivasi. Ya, harus benar dulu bahwa benar nggak sih pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Kita logika dulu, di logika dulu. Oh ya, benar bahwa
kinerja seseorang atau seorang karyawan itu ditentukan oleh kepemimpinan. Ya kan, misalkan kepemimpinannya santai, kepemimpinannya yang tidak kuat, kepemimpinannya yang serba membebaskan, ya kinerjanya akan kelihatan. Tapi kalau kepemimpinannya kuat, kepemimpinannya itu betul-betul bisa mendorong, memfasilitasi dan seterusnya, karyawan juga memiliki kinerja yang kuat. Ya, selanjutnya tentang definisi operasional. Nah, kira-kira variabel seperti itu ya. Kemudian definisi operasional, apa sih definisi operasional? Di sini adalah merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional ini, kata kuncinya adalah cara mengukur variabel. Cara-cara dalam menyusun definisi operasional, ya, kita lihat yang pertama, ada definisi operasional tipe A. Dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Ya. Jadi intinya yang pertama, definisi operasional yang dilakukan itu menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan persepsi tertentu, peneliti dapat membuat gejala menjadi nyata. Contohnya gini, konflik didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu yang akan dapat mencapainya. Atau contoh yang lain, definisi operasional tentang ya, motivasi. Motivasi itu apa sih? Suatu kondisi di mana seseorang itu mempunyai gairah untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu merupakan definisi operasional. Artinya variabel itu biar orang lebih paham di apa harus didefinisikan. Definisi operasional tipe B dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Jadi objek ya, contohnya orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mendapat nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Dan ciri-ciri orang pandai, ya, nilainya tinggi, diwakili dengan indeks prestasi, atau orang yang rajin, tingkat kehadirannya bagus. Nah, itu definisi. Siapa yang harus membuat definisi? Ya tentu saja peneliti itu yang membuat definisi. Hanya saja berdasarkan acuan-acuan normal. Cara-cara menyusun definisi operasional, ada definisi operasional tipe C, dapat disusun didasarkan pada penempatan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut. Yaitu apa saja yang menyusun karakteristik statistiknya. Contoh, orang pandai yang didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Nah, itu definisi operasional yang lebih lengkap. Ya, itu definisi operasional tipe C. Nah, selanjutnya, terakhir nih, dalam menyusun definisi operasional, definisi tersebut sebaiknya mengidentifikasi seperangkat kriteria unik yang dapat diamati. Semakin unik suatu definisi operasional,
maka semakin bermanfaat. Karena definisi tersebut akan banyak memberikan informasi. Memberikan informasi kepada peneliti dan semakin menghilangkan objek-objek atau pernyataan lain yang muncul dalam mendefinisikan suatu hal. Artinya, ketika kita menyusun definisi operasional, ya itu yang menjadi dasar acuan kita. Ya tadi contohnya misalkan orang pintar begitu ya tadi ya. Coba kita lihat contoh orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Nah, itu definisi operasional orang pandai. Definisi operasional orang baik seperti apa? Ya, orangnya barangkali apa adanya, orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, orangnya ya dan seterusnya itu tentang apa adanya, tentang orang baik. Ya, jadi definisi operasional ini nanti yang akan menentukan suatu variabel itu mempunyai makna dalam penelitian. Ya, oke. Materinya seperti itu. Ini ada 10. Tinggal 10. Safira naik turun, Safira keluar masuk, nggak tahu kenapa. Terus Indah Ayu, pangling saya Indah Ayu. Elsa juga begitu. Oke, nah seperti itu ya materi kita hari ini tentang variabel dan definisi operasional. Saya akan lihat dulu yang ada di tugas kemarin. Yang ada di tugas, yang belum masuk, ini nggak tahu cowok-cowoknya. Di sini nggak pernah ada begitu ya cowok. Kapan kita bisa, Edi, mohon maaf, ini salah satu yang saya suruh jawab, siapa ya? Yang nggak sedang makan lah. Coba Finan. Oh iya Pak. Yang saya buka cuma Finan aja. Itu Iya Pak. nanti tolong cowok-cowoknya ya. Kalau di grup kita itu cowoknya udah ada yang ini belum? Udah ada belum di grup? Di grup kayaknya udah ada yang masuk Pak. Soalnya nggak ada nama, ya saya kasih nama. Ya nanti saya kasih nama. Ya wes oke. Oke, nah ini coba saya ganti ke Safira. Safira, halo. Memang mic-nya nggak bunyi ya? Ya wes, oke kalau gitu Aulia. Ya Pak. Nah, Aulia. Iya. Ada di mana sih Aulia tuh? Ada di rumah, Pak. Oh. Iya, ada di rumah. Oke, ya wes. Ya udah. Oke, mudah-mudahan semua sehat ya. Komunikasi kita ya selama ini begini dulu, juga pakai Edmodo dan WA Group. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan ragu gitu ya. Nanti akan saya periksa dulu tugas yang kemarin. Oke ya, saya rasa begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik, sehat semuanya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.